Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi. Organ tersebut bisa ginjal, uretra, dan atau ketul kemih. Namun infeksi saluran kemih umumnya terjadi di uretra dan kandung kemih. Berawal dari ginjal, zat sisa di dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Selanjutnya, urin dialirkan dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah ditampung di dalam kandung kemih, urin akan dibuang keluar tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Etiologi infeksi saluran kemih. Etiologi atau penyebab infeksi saluran kemih umumnya adalah Escherichia coli yang telah dilaporkan pada 70-95% pada kasus infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih juga dipengaruhi oleh faktor inang, seperti umur, adanya komorbiditas, kerusakan korda spinalis atau kateterisasi. Adapun bakteri infeksi saluran kemih dapat disebabkan oleh beberapa bakteri, yaitu yang pertama adalah Klebsiella, yang kedua adalah Enterobacteria aerogenes, yang ketiga adalah Proteus, yang keempat adalah Providentia, dan yang kelima adalah Citrobacter. Patofisiologi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri, kuman, atau mikroorganisme masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang biak. Mikroorganisme memasuki saluran kemih tersebut melalui 3 cara, yaitu yang pertama extending. Kuman menyebabkan ISK pada umumnya adalah kuman yang berasal dari flora normal, usus, dan hidup secara komersal Inferiotus vagina, Preposium penis, kulit perineum, dan sekitar anus. Selanjutnya yaitu hematogen. Disebut demikian bila sebelumnya terjadi infeksi pada ginjal yang akhirnya menyebabkan sampai ke dalam saluran kemih melalui peredaran darah. Kemudian limfogen. Jika masuknya mikroorganisme melalui sistem limfatik yang menghubungkan kandung kemih dengan ginjal, namun itu jarang terjadi langsung dari organ sekitar yang sebelumnya sudah terinfeksi, atau eksogen sebagai akibat dari pemakaian kateter. Organisme penyebab ISK umumnya berasal dari flora, usus, dan hidup secara komensal dalam introitus vagina, Proposium penis, kulit perineum, dan sekitar anus. Kuman yang berasal dari feses atau bubur masuk ke dalam saluran kemih bagian bawah atau ureter, kemudian naik ke kandung kemih dan dapat sampai ke ginjal. Mikroorganisme tersebut tumbuh dan berkembang biak di dalam saluran kemih yang pada akhirnya mengakibatkan peradangan pada saluran kemih, dan terjadilah infeksi saluran kemih yang mengakibatkan ISK. Biasanya terjadi akibat kolonisasi daerah periuretra oleh organisme virulen yang kemudian memperoleh akses ke kandung kemih. Hanya pada 8 minggu pertama dari 12 minggu kehidupan, ISK mungkin terjadi karena penyebaran hematogen. Selama 6 bulan pertama kehidupan, bayi laki-laki berisiko lebih tinggi mengalami ISK, tetapi setelah itu ISK predominan pada anak perempuan. Suatu faktor risiko penting pada anak perempuan adalah riwayat pemberian antibiotik yang mengganggu flora normal dan mendorong pertumbuhan bakteri uropatogenik. Gejala ISK yang timbul pun berbeda di antara ISK bawah dan ISK atas. ISK bawah yang melibatkan kandung kemih dan ureter biasanya ditandai dengan adanya dorongan yang kuat dan persisten untuk berkemih secara tiba-tiba. Yang kedua, rasa nyeri atau tindakan tidak nyaman saat berkemih. Yang ketiga, rasa tidak tuntas atau terasa ada yang tertinggal saat berkemih. Yang keempat, anyang-ayangan. Yang kelima, kekurangan pada air seni. Yang keenam, perubahan warna air seni menjadi merah muda terang atau kecoklatan. Yang berikutnya adalah ISK bawah atas yang melibatkan organ ginjal dan ureter adalah demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, nyeri pada pinggul menggigil, dan yang keempat adalah agitasi dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Baik, komplikasi infeksi saluran kemih dapat menyebabkan gagal ginjal akut, bakteriemia, sepsis, dan meningitis. Komplikasi infeksi saluran kemih jangka panjang adalah parut ginjal, hipertensi, gagal ginjal,
Komplikasi pada masa kehamilan seperti preeklamsia. Parut ginjal terjadi pada 8-40%. Pasien setelah mengalami episode pilonefritis akut. Faktor risiko terjadinya parut ginjal antara lain umur muda, keterlambatan pemberian antibiotik dalam tata laksana infeksi saluran kemih, infeksi berulang, RFO, dan obstruksi saluran kemih. Sedangkan menurut Purnomo tahun 2011, adapun komplikasi yang ditimbulkan yaitu yang pertama, pyelonefritis, infeksi yang naik dari ureter ke ginjal, tubulus reflux uretrovesical, dan jaringan intestinal yang terjadi pada satu atau kedua ginjal. Dan yang kedua itu ada gagal ginjal, di mana terjadi dalam waktu yang lama dan bila infeksi sering berulang atau tidak diobati dengan tuntas sehingga menyebabkan kerusakan ginjal baik secara akut dan kronik. Pemeriksaan penunjang infeksi saluran kemih. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih adalah urinalisis. Kultur urin merupakan baku emas untuk diagnosis ISK. Tes yang pertama adalah tes dipstik urin. Tes dipstik urin merupakan pemeriksaan penunjang yang paling umum digunakan untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih. Namun, hasil negatif pada dipstik urin tidak dapat menyingkirkan diagnosis ISK sepenuhnya. Sampai urin disarankan adalah sampel midstream. Baik, untuk pemeriksaan kedua itu adalah pemeriksaan urinalisis mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik urin dapat digunakan untuk melihat tipe organisme serta mengidentifikasi adanya eritrosit dan leukosit urin secara langsung. Penemuan bakteri pada urinalisis mikroskopik dapat membantu diagnosis ISK. Baik, untuk pemeriksaan ketiga itu adalah pemeriksaan kultur urin dan sensitivitas. Pemeriksaan kultur urin dan sensitivitas merupakan pemeriksaan yang paling spesifik dan sensitif sehingga menjadi pemeriksaan baku emas dalam diagnosis ISK. Kemudian ada pemeriksaan sitoskopi, yaitu pemeriksaan sitoskopi digunakan untuk melihat langsung kandung kemih dan menyingkirkan diagnosis banding ISK lainnya seperti tumor, batu kandung kemih, benda asing, dan divertikulum. Pengobatan infeksi saluran kemih bisa berupa pemberian antibiotik yang dimana harus disesuaikan dengan infeksi yang terjadi. Selama pemberian antibiotik sangatlah dipengaruhi oleh yang pertama, virulensi jenis kuman, yang kedua, infeksi superficial atau jaringan yang lebih lama, yang ketiga, infeksi saluran atas, ginjal atau bawah kandung kemih. Yang keempat, ada tidaknya kelainan anatomi maupun fungsional saluran kemih. Kemudian konsep keperawatan pada infeksi saluran kemih. Tentu saja perawat harus melakukan yang namanya pengkajian. Di sini perawat mengkaji seperti anamnesa atau biodata pasien, kemudian keluhan utama, riwayat penyakit yang terdiri dari riwayat penyakit sekarang, dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya, perawat dituntut untuk mengkaji pemeriksaan fisik serta pemenuhan kebutuhan dari pasien, dan tentu saja diikuti dengan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, perawat dituntut untuk menegakkan diagnosa, di mana diagnosa infeksi saluran kemih yang sering ditemui pada beberapa kasus. Yang pertama adalah eliminasi urinarius yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih. Yang kedua adalah nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis. Serta diagnosa yang ketiga adalah hipertermi berhubungan dengan proses infeksi, di mana beberapa intervensi yang biasa dilakukan oleh perawat antara lain manajemen nyeri, manajemen urin, kemudian teknik relaksasi, serta manajemen cairan.